A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, dan kita mampu menjalankan serta melaksanakan semua rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah hingga berakhirnya bulan suci Ramadan dan nantinya meraih derajat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Salawat teriring salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan bagi kita, qudwah hasanah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa menjalankan semua sunnah-sunnah beliau, baik sunnah qauli, sunnah fi'li, dan sunnah takriri, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh mulia, yang dimana Allah mentarbiyah kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Walaupun bulan suci Ramadan tahun ini berbeda dengan bulan suci Ramadan tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun ini kita mendapatkan wabah COVID-19, yang mana kita tidak bisa leluasa untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan seperti biasanya. Akan tetapi tidak menyurutkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan juga merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita. Karena kenapa? Karena akhlak mulia adalah salah satu sifat Nabi, salah satu sifat para Nabi, dan sifat orang-orang soleh, yang dimana jika seseorang memiliki akhlak mulia, maka Allah akan angkat derajatnya ketika dia masih di dunia maupun nantinya ketika di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salah satu ayat yang menghimpun semua kebaikan-kebaikan akhlak budi pekerti yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Wahai Muhammad, kamu sebenarnya memiliki akhlak yang mulia. Surat Al-Qalam ayat keempat. Akhlak mulia dapat menimbulkan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama manusia. Dan sedangkan akhlak qabiha atau akhlak yang buruk dapat mengakibatkan kebencian dan kedengkian. Yang mana budi pekerti atau akhlak mulia yang agung ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar dan sangat jelas bagi seseorang pemiliknya ketika dia di dunia, apalagi nantinya di akhirat. Terlebih lagi jika orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak nantinya akan membuat seseorang masuk ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Di dalam hadis ini Allah
menyamakan derajat orang yang bertakwa dan orang yang berakhlak mulia. Orang yang bertakwa tidak akan terhimpun dalam dirinya kalau dia tidak memiliki akhlak mulia. Dan orang yang berakhlak mulia tidak akan terhimpun di dalam dirinya kecuali dirinya menjadi takwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia dapat berupa wajah yang berseri-seri, berbuat kebajikan, meninggalkan perbuatan yang dapat mencelakakan manusia, termasuk di dalamnya menjaga perkataan yang baik, hifdzul lisan, mengendalikan amarah dan menyembunyikannya, serta tabah dalam menghadapi kejahatan orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, yang mana pengaruh sangat kuat dan ganjarannya sangat besar akan dimiliki orang yang memiliki akhlak mulia adalah sebagai berikut. Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia sama derajatnya dengan orang yang berpuasa dan mendirikan salat malam. Tidak semua orang bisa melaksanakan salat malam, dan tidak semua orang bisa menjalankan puasa. Tapi Allah akan samakan derajatnya dengan orang yang memiliki akhlak mulia. Karena akhlak mulia akan membuat seseorang masuk surga, dan derajatnya sama di mata Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan salat malam. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tanda-tanda akhlak mulia sebagai berikut, yang dalam sifatnya akan terkumpul di dalam diri manusia, yaitu memiliki banyak rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada manusia jika menyakiti manusia, malu kepada Allah jika bermaksiat kepada Allah, tidak menyakiti orang lain, banyak berbuat kebaikan, jujur dalam perkataan, sedikit berbicara, banyak bekerja, jauh lebih baik. Dan dari sifat selalu ingin mengetahui urusan orang lain, berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua, banyak bersilaturahim, sabar, serta banyak bersyukur kepada Allah apa yang telah diberikan oleh Allah. Memiliki sifat qanaah, lalu lapang dada, bersahabat, memiliki wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan sahabat kita, ketika bertemu dengan orang lain, lalu menjaga kehormatan, penyayang, tidak melaknat dan tidak mencaci maki orang lain. Yang mana jika sifat ini terhimpun di dalam diri seseorang, insya Allah dirinya akan memiliki akhlak yang mulia. Dan dengan akhlak mulia, Allah akan angkat derajat orang ini, baik ketika dia di dunia maupun di akhirat. Karena Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadisnya, "Ma min syai'in athqala fi mizan al-'abdi yaumal qiyamah min khuluqi hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya ketika di akhirat nanti seorang hamba melainkan dari akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, tabarakallah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan akhlak mulia, Allah akan beratkan timbangan kita di yaumul mizan kelak. Allah akan angkat derajat kita. Karena akhlak mulia tidak semua orang memilikinya. Dan insya Allah dengan akhlak mulia juga Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir kami tutup sebuah kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi buta, yang mana pengemis Yahudi buta selalu menjelekkan Nabi Muhammad, berkata Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir, Muhammad itu adalah kahin atau dukun, Muhammad itu adalah tukang tipu, dan jangan kau dekati Muhammad, karena jika engkau mendekatinya maka engkau akan terkena pengaruhnya. Setiap hari dilaksanakan dan dilakukan oleh pengemis Yahudi buta. Dan ketika itu Rasulullah mendengar, dan Rasulullah pun mendekati pengemis Yahudi buta tersebut dan memberikan beberapa koin emas, lalu dipegang oleh pengemis Yahudi buta. Dan dia berkata, tidak pernah aku mendapatkan koin emas selama di sini. Dan kau sangat baik wahai pemuda. Tidak hanya di situ,
Rasulullah pun membawa sebuah mangkuk, membawa roti dan melumatkannya serta menyuapkan kepada pengemis Yahudi buta, orang yang sering menghina Rasulullah. Setiap hari Rasulullah melaksanakan itu. Berkata pengemis Yahudi buta itu, "Siapa nama engkau ya wahai pemuda?" Rasulullah tidak menjawab. Tersenyum. Lalu Rasulullah pun menyuapkan kepada pengemis Yahudi buta tersebut. Sambil makan, pengemis Yahudi buta tersebut berkata, "Jangan kau dekati Muhammad, karena Muhammad itu adalah tukang sihir. Muhammad itu adalah tukang tipu. Muhammad itu adalah kahin, dukun. Jika engkau mendekatinya, engkau akan terkena pengaruhnya." Akhirnya Rasulullah pun tersenyum dan tidak berkata satu kata pun. Rasulullah pun pergi kembali ke rumah. Dan seperti itulah setiap hari dilaksanakan oleh pengemis Yahudi buta. Dan setiap hari juga Nabi Muhammad seperti itu. Suatu ketika, pada saat Nabi Muhammad telah meninggal dunia, pengemis Yahudi buta tersebut merasakan kerinduan sangat mendalam. Kemana orang yang berbuat baik kepada aku selama ini? Lalu datanglah salah seorang Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menjalankan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, memberikan koin emas dan menyuapkan makanan kepada pengemis Yahudi buta. Berkata pengemis Yahudi buta itu, "Siapa engkau? Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku." Dijawablah oleh Abu Bakar, "Ya benar, aku bukan orang yang biasa mendatangimu. Ketahuilah bahwasanya orang yang biasa mendatangimu adalah orang yang sering kau hina, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dia telah meninggal dunia. Dan dia juga yang sering memberimu makan. Dan dia juga yang sering menyuapimu setiap hari." Menangislah pengemis Yahudi buta tersebut sejadi-jadinya dan berkata kepada Abu Bakar, "Sungguh mulia, sungguh baik sekali budi pekerti yang dimiliki oleh Muhammad. Wahai sahabat Muhammad, ajarkan aku masuk Islam." Akhirnya pengemis Yahudi buta tersebut masuk ke dalam Islam dan bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya jika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, maka balaslah dengan kebaikan. Jangan balas yang buruk dengan yang buruk. Api kalau bertemu dengan api akan semakin besar. Tapi jika api bertemu air, maka api itu akan padam. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, mari bersama-sama kita perbaiki akhlak kita hingga husnul khotimah dan kita mendapatkan derajat hamba Allah yang bertakwa dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita jalankan serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallahi wa fathun qarib. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.